Salam jumpa kembali, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam acara kajian MTPJ yang akan kita telaah bersama dari tanggal 23 April 2023 sampai 29 April 2023. Dan bagian Alkitab yang akan kita telaah bersama terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-29. Sebelum kita menelaah bersama bagian Alkitab ini, mari kita minta pertolongan dari Tuhan lewat doa. Kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur untuk setiap waktu yang Tuhan sediakan bagi kami. Terlebih di saat ini, kami akan mempersiapkan diri kami sebagai hamba-hamba Tuhan untuk menjadi pemberita-pemberita firman. Maka biarlah ya Tuhan Engkau akan memberikan kepada kami hikmat dan tuntunan dalam kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh menelaah bersama bagian Alkitab yang akan kami renungkan sepanjang minggu yang berjalan, dari tanggal 23 April sampai tanggal 29 April nanti. Kami percaya Tuhan dalam tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus, kami semua akan diperlengkapi oleh-Mu, hikmat akan Tuhan anugerahkan, sehingga kami akan senantiasa dimampukan untuk memahami apa yang akan Engkau katakan dan Engkau perdengarkan bagi kami semua, apa yang Engkau mau kami lakukan, dan apa yang akan kami beritakan dalam pemberitaan firman, menjalankan tugas dan tanggung jawab kepelayanan kami. Maka inilah kami Tuhan, kami siap untuk Engkau tuntun dalam kebenaran firman-Mu, dalam tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca bersama bagian Alkitab yang akan kita telaah bersama dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-29. Ada dua perikop di sana. Pertama, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan perikop yang kedua, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Mari kita mulai membaca. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Dan perikop yang berikutnya, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Demikian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku, ulurkanlah
tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, narasi yang kita baca ini diawali dengan sebuah kalimat pada malam di hari pertama minggu itu. Kata malam menjadi waktu yang melatari perjumpaan Yesus dan para murid sekitar pukul 8 malam ketika peristiwa itu terjadi. Dan kalimat pintu-pintu yang dikunci yang dituliskan oleh penginjil Yohanes mengindikasikan bahwa murid-murid sementara berkumpul di suatu rumah yang menjadi latar tempat dalam peristiwa penampakan Yesus. Penginjil secara tegas mengungkapkan bahwa para murid mengunci pintu-pintu karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Dan tindakan para murid mengunci pintu-pintu tempat mereka berkumpul menegaskan suatu ketakutan yang luar biasa hebat yang meliputi para murid pada saat itu. Dan saudara-saudara, para murid melakukan aksi mengunci pintu-pintu sebagai upaya menghalangi adanya pengawal yang dikirim oleh penguasa Yahudi untuk menangkap mereka. Itu dapat kita maklumi. Layaknya kita akan menghindari seseorang yang tidak kita sukai, atau mungkin ketika kita akan bersembunyi dari orang lain, maka biasanya ketika kita ada dalam rumah, kita akan mengunci pintu sebagai bagian dari perlindungan diri. Nah, saudara-saudara, selain itu, tindakan tersebut juga sebagai upaya untuk menghindari perhatian publik, sebab telah beredar isu pada saat itu bahwa mayat Yesus telah hilang dan dicuri dari kubur. Itulah sebabnya para murid juga takut mereka akan ditangkap dan mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dan suasana ketakutan para murid juga terungkap melalui kata sebab mereka atau para murid takut terhadap orang-orang Yahudi. Para murid atau pengikut Yesus merupakan orang-orang Yahudi. Tetapi mengapa? Dan untuk apa mereka menjadi takut terhadap orang-orang sebangsanya? Di sini kita melihat bahwa ada relasi sosial yang tidak harmonis di antara para pengikut Yesus dan orang-orang Yahudi pada saat itu. Dan relasi sosial yang terjadi saat itu ialah adanya pemisahan kelompok di kalangan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang percaya dan menerima Yesus sebagai Mesias, dan orang-orang Yahudi dan penguasa Yahudi yang menolak Yesus sebagai Mesias. Dan saudara-saudara, keterpisahan ini terjadi sebagai akibat dari konflik antara komunitas Yahudi yang percaya Yesus dan komunitas Yahudi, termasuk para kaum penguasa yang tidak percaya kepada Yesus. Disinilah, dalam suasana ketakutan dan ketidakberdayaan yang dialami oleh para murid, diceritakan tindakan Yesus yang datang dan berdiri di tengah-tengah mereka. Dan tindakan ini menarik untuk disoroti karena dua alasan. Alasan yang pertama, Yesus hadir di tengah-tengah para murid yang sedang berkumpul pada suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Dan alasan yang kedua, Yesus hadir pada suasana ketakutan atau mungkin dan bahkan dapat dikatakan sebagai trauma yang sedang dialami oleh para murid terhadap orang-orang Yahudi pada saat itu. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus berkati, ada pandangan yang berbeda dari beberapa teolog di dalam memaknai kehadiran Yesus yang melewati pintu-pintu yang terkunci. Ada teolog yang menghubungkan
kehadiran Yesus lewat pintu-pintu yang terkunci dengan tubuh spiritual atau spiritual body, di mana kualitas dari tubuh spiritual itulah yang memungkinkan tubuh Yesus yang bangkit mampu melewati pintu-pintu yang terkunci. Itu boleh dapat kita bandingkan dengan ajaran Rasul Paulus tentang tubuh alamiah dan tubuh rohania dalam 1 Korintus 15 ayat 44. Dapat kita baca itu bersama. 1 Korintus 15 ayat yang ke-44 berbunyi demikian. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Sementara itu, saudara-saudara, ada beberapa teolog yang lain yang melihat bahwa kehadiran Yesus yang melewati pintu yang terkunci adalah sebuah miracle, sebuah keajaiban. Tetapi sedangkan ada teolog yang berpendapat dan memahami bahwa kehadiran Yesus adalah sebagai pernyataan kuasa atau classical authority dari Yesus yang bangkit. Tetapi saudara-saudara, apa yang disampaikan oleh penulis Injil Yohanes ini berbeda dengan pendapat dari sejumlah para ahli, para teolog yang dikemukakan tadi. Karena menurut hemat penulis Injil Yohanes ini, peristiwa kehadiran Yesus di tengah-tengah para murid melewati pintu-pintu yang terkunci hendak menegaskan beberapa hal. Pertama, apabila cerita tersebut disebutkan bahwa seluruh adegan Yesus yang ada dalam peristiwa penampakan ini merupakan sebuah pemenuhan terhadap janji yang terdapat dalam pasal 14 sampai pasal 17 dari Injil Yohanes. Dan saudara-saudara, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Hunter dalam skema janji dan pemenuhan, maka kita boleh melihat ada kesejajaran antara janji atau promise dan pemenuhan dari janji tersebut. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 18 dan Yohanes 16 ayat 22, di situ ada janji yang berkata, "Aku akan kembali datang kepadamu." Dan dalam Yohanes pasal 20 ayat 19, ada pemenuhan dari janji tersebut yang mengatakan, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah para murid. Dan apabila kita melihat dalam Yohanes pasal 14 ayat 27, di situ dikatakan dalam janji, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Dan pemenuhan dari janji tersebut dapat kita lihat dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19 yang berkata, Yesus hadir di tengah para murid dan mengucapkan damai sejahtera bagi mereka. Dan saudara-saudara, bila kita melihat dalam Yohanes pasal 16 ayat 20 dan Yohanes 16 pasal 22, masing-masing dalam bagian Alkitab itu berkata, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita, dan tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan dalam pasal 20 ayat 20 dikatakan, murid-murid itu bersukacita. Dan dalam pasal 17 ayat 18, di situ dikatakan bahwa sama seperti engkau telah mengutus aku, demikian pula aku telah mengutus mereka. Dan pemenuhan dari janji itu ada dalam Yohanes 20 ayat 21. Sebagaimana Bapa telah mengutusku, begitu juga aku mengutus kamu sekalian. Dan dalam pasal 16 ayat 7b dikatakan, Roh akan diutus kepadamu, dan pemenuhan dari janji itu ada dalam pasal 20 ayat 22, terimalah Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, berdasarkan apa yang dipaparkan oleh Hunter, maka kehadiran Yesus yang melewati pintu-pintu yang terkunci dapat dimengerti sebagai tindakan pemenuhan atas janji yang telah diucapkan pada peristiwa sebelum kebangkitannya, atau peristiwa pasca kebangkitan,
sebagai pemenuhan janji sebelum peristiwa penyaliban Yesus. Dan secara simbolis, peristiwa Yesus melewati pintu-pintu ketika dikunci menunjukkan bahwa Yesus mampu hadir di setiap tempat. Oleh karena itu, fokus perhatian terhadap peristiwa ini tidak boleh hanya diarahkan dan ditekankan pada tubuh Yesus yang mampu melewati pintu yang sedang terkunci, melainkan juga mesti diarahkan pada pintu-pintu tersebut. Pintu-pintu yang terkunci ini menunjuk pada rasa takut, pada ketakutan para murid terhadap orang-orang Yahudi dan kaum penguasa Romawi yang ada pada saat itu. Dan sepertinya murid-murid takut mengalami hal serupa dengan Yesus yang adalah guru mereka, yang telah dibunuh dan disalibkan. Karena peristiwa pembunuhan dan penyaliban Yesus adalah sebuah peristiwa yang penuh dengan kesedihan, peristiwa yang mendatangkan perasaan mencekam, menyeramkan, menakutkan, dan memberi luka, serta trauma yang mendalam bagi komunitas para murid. Oleh karena itu, pintu-pintu yang terkunci dapat juga dimaknai secara simbolis sebagai tindakan para murid untuk membangun tembok pemisah yang disusun dari luka yang diakibatkan oleh trauma dan kesedihan, yang diakibatkan oleh ketakutan, bahkan mungkin juga dendam atas peristiwa pembunuhan terhadap Yesus, sang guru yang sangat mereka cintai. Nah, saudara-saudara, dalam suasana itu, Yesus hadir melampaui pintu-pintu yang terkunci, melewati tembok pemisah, bahkan hadir menembus tembok pembatas, serta meruntuhkannya dengan menghadirkan damai sejahtera. Maka dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa Yesus yang bangkit adalah sang pelintas batas, pembongkar tembok pemisah. Dan dalam kehadirannya di tengah-tengah para murid, Yesus mengucapkan salam damai sejahtera. Ucapan salam damai sejahtera sebenarnya merupakan salam yang biasa berlaku umum sebagai salam pembuka dalam konteks masyarakat Yahudi pada saat itu. Selain itu, damai sejahtera juga menjadi salam yang dipakai di daerah Timur Tengah. Ketika seseorang akan memasuki sebuah ruangan atau bertemu di rumah orang lain, maka ia akan mengucapkan salam tersebut. Dan berdasarkan hal ini, ketika Yesus masuk ke dalam ruangan tempat para murid berkumpul dan mengucapkan salam tersebut, maka dapat dilihat bahwa hal tersebut adalah hal yang sangat biasa. Namun dalam konteks Injil Yohanes, konteks cerita penampakan diri Yesus, salam ini mempunyai arti yang lebih mendalam lagi. Jika kita membacanya dari perikop-perikop sebelumnya, khususnya dalam perikop perjamuan malam, maka apa yang dinyatakan Yesus pada perjamuan malam digenapi olehnya pada waktu ia menampakkan diri kepada para murid. Penggenapan atas pernyataan Yesus tersebut terjadi melalui salam damai yang diucapkannya. Dan inilah salam damai yang mau dijanjikan oleh Yesus sebelumnya. Kehadiran Yesus yang mengucapkan salam damai dan menghadirkan damai sejahtera amatlah kontras dengan situasi yang terjadi pada saat itu, yang dialami oleh para murid-murid pada saat itu. Bahkan ketika murid-murid ada dalam saat yang sangat ketakutan, trauma yang mereka alami, Yesus datang dengan menyampaikan salam damai sejahtera. Ketika saat itu mereka dalam keadaan yang sangat bersedih karena peristiwa menyakitkan yang terjadi pada sang guru mereka, Yesus hadir mematahkan lingkaran ketakutan, lingkaran trauma, dan ketidakberdayaan yang melilit para murid melalui salam damai sejahtera. Melalui salam damai sejahtera itu pula,
Yesus datang membawa dan menawarkan damai sejahtera, serta pemulihan atau rekonsiliasi bagi para murid. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus berkati, pada saat Yesus hadir di tengah-tengah para murid, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Tangan dan lambung berfungsi sebagai penunjuk identitas Yesus. Dan ketika Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya, itu adalah salah satu upaya untuk menghilangkan segala keraguan akan identitasnya di hadapan para murid. Dengan menunjukkan tangan dan lambung Yesus, penginjil Yohanes hendak menunjukkan adanya kontinuitas atau kesinambungan antara salib dan kebangkitan. Yesus yang bangkit dan berdiri di tengah para murid adalah sama dengan Yesus yang disalibkan. Bahkan Yesus yang kini datang di tengah-tengah mereka bukan sekedar datang dalam sebatas ingatan para murid semata. Dan saudara-saudara, reaksi para murid terhadap tindakan Yesus yang hadir dan menunjukkan tangan dan lambungnya digambarkan penulis dengan ungkapan bersukacita. Murid-murid itu bersukacita ketika melihat Tuhan. Tuhan yang mereka sangka telah mati dan tidak akan pernah hadir lagi di tengah-tengah mereka pada saat itu. Dan penglihatan yang dialami oleh para murid dengan kehadiran Yesus pada saat itu sungguh membawa sukacita bagi mereka. Dan sukacita yang dialami oleh para murid adalah pemenuhan terhadap apa yang diungkapkan oleh Yesus dalam Yohanes pasal 16 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-22. Dan penulis Injil Yohanes ini menata reaksi murid-murid dalam peristiwa ini dengan sangat menarik. Reaksi murid-murid ini diterangi dalam konteks adegan melihat dan percaya, dan bermuara pada pemantapan diri para murid untuk diutus oleh Yesus yang bangkit. Dan peristiwa melihat dan percaya ini merupakan peristiwa yang ketiga dari 4 peristiwa tentang orang yang telah melihat dan percaya. Melihat Yesus yang bangkit dan percaya karena kebangkitannya. Pertama, murid yang dikasihi Tuhan percaya setelah melihat dalam makam yang kosong. Itu boleh kita lihat dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-8. Dan yang kedua, ketika Maria Magdalena percaya setelah ia melihat Tuhan di taman. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-18. Dan ketiga, murid-murid yang percaya setelah melihat tangan dan lambung Yesus. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-20 dan yang terakhir, Thomas yang percaya setelah melihat Tuhan. Yohanes pasal 20 ayat 27 sampai ayat yang ke-28. Saudara-saudara, kata melihat Tuhan mengungkapkan bahwa mereka berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Dan perjumpaan itu merupakan perjumpaan yang menggugah sekaligus memberdayakan para murid dari yang takut, yang tidak berdaya menjadi berdaya. Perjumpaan dengan Yesus juga ialah perjumpaan yang menghilangkan segala keraguan menjadi percaya. Dan terkait hal ini, mengutip pendapat dari seorang ahli yang bernama Kisar yang mengatakan, "Their fear is transformed into joy by the presence of their risen Lord." Ketakutan mereka diubah menjadi kegembiraan dengan kehadiran Tuhan mereka yang bangkit. Kisar juga melihat bahwa melalui sukacita itu, ketakutan ditransformasi atau ketakutan mengalami transformasi. Dan tidak hanya itu, Kisar pun berpendapat bahwa dalam suasana sukacita itulah para murid diberdayakan untuk diutus.
Mendahului kata-kata pengutusannya kepada murid-murid, Yesus sekali lagi mengucapkan, damai sejahtera bagi kamu sekalian. Pengulangan salam damai sejahtera ini, yang dalam bahasa Yunani eirene dan dalam bahasa Ibrani shalom, hendak menonjolkan dua hal. Pertama, penegasan. Pengulangan salam damai sejahtera ini memberi penegasan bahwa betapa pentingnya damai sejahtera itu sehingga diulangi dalam peristiwa penampakan Yesus kepada para murid. Dan alasan yang kedua adalah aspek eksternal. Berbeda dengan salam eirene atau salam shalom, salam damai sejahtera sebelumnya yang bersifat internal kepada para murid, maka pengulangan sapaan damai sejahtera adalah memuat aspek eksternal yang tidak hanya diperuntukkan bagi para murid, tetapi juga dalam pengutusan para murid untuk hadir di tengah-tengah dunia. Eirene atau shalom mengawali sabda pengutusan kepada para murid dan menjiwai seluruh pengutusan. Artinya, salah satu tugas pengutusan para murid ialah menghadirkan shalom Allah di tengah-tengah dunia. Salam damai sejahtera pada bagian kedua ini juga berfungsi sebagai introduksi, pengantar ke dalam kata-kata pengutusan yang hendak diucapkan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, seorang teolog yang bernama Brudi melihat salam damai sejahtera selain sebagai starting point, tetapi juga berperan untuk menjadi penegasan bahwa damai sejahtera akan menyertai para murid dalam melaksanakan tugas mereka. Kemudian, kalimat yang berkata, sebagaimana Bapa telah mengutusku, begitu juga aku mengutus kamu sekalian. Hal itu menekankan bahwa sejak awal Injil Yohanes telah mengantisipasi pengutusan para murid melalui pengutusan Yesus oleh Allah Bapa. Allah mengutus Yesus untuk mengajar, Allah mengutus Yesus untuk memberitakan kehendaknya dan karyanya, dan untuk menyelamatkan dunia. Sehingga kata sebagaimana bertujuan untuk membandingkan antara pengutusan Allah kepada Yesus dan pengutusan para murid. Tetapi tetap menggemahkan karakteristik kenabian. Sehingga pengutusan para murid pada bagian ini ialah untuk misi kenabian atau prophetic mission. Bahkan seorang teolog yang bernama Brown mengungkapkan bahwa melalui sabda pengutusan itu, Yesus meneguhkan para murid untuk melanjutkan misi keselamatan dan misi Allah sebagaimana yang telah dikerjakan oleh Yesus. Dalam hal ini, saudara-saudara, Yesus sebagai model bagi kelanjutan misi yang akan dikerjakan oleh para murid. Dan demikian, maka aspek kontinuitas dari misi Allah yang telah dikerjakan oleh Yesus mau ditonjolkan dan melalui sabda pengutusan bagi para murid, maka mereka diteguhkan untuk melanjutkan misi tersebut. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pergerakan kondisi para murid yang sejak awal peristiwa penampakan Yesus diliputi ketakutan dan ketidakberdayaan, tapi kemudian mengalami sukacita dan pemberdayaan serta kepercayaan diri oleh Yesus yang hadir di tengah-tengah mereka, kini semakin dimantapkan untuk diutus melanjutkan misi Allah di dalam dunia. Dan itu mencapai puncak, mencapai klimaksnya ketika Yesus mengembuskan Roh Kudus. Karena Roh Kudus ia akan memberdayakan, ia akan menuntun para murid dalam melaksanakan seluruh tanggung jawab pengutusan tersebut. Karenanya, pengembusan Roh Kudus itu
berkaitan dengan tugas pengutusan yang diterima oleh para murid. Dan dalam kaitan dengan itu ada beberapa hal yang dapat dikatakan. Pertama, Roh Kudus yang menyertai Yesus sejak mengawali pelayanan dan tugas pengutusannya oleh Allah Bapa. Kita dapat melihat dalam Yohanes 1 ayat 32 sampai 33. Yang sekarang Roh Kudus itu dihembuskan kepada para murid untuk menyertai mereka melanjutkan misi Allah atau missio Dei. Dan kedua, Roh Kudus yang dihembuskan kepada para murid mengindikasikan bahwa misi yang dilakukan adalah misi yang kudus. Dan sejalan dengan itu juga dituliskan bahwa dalam sukacita yang dialami, Yesus melimpahi mereka dengan anugerah Allah dan kekuatan untuk rekonsiliasi, serta mengutus mereka untuk melanjutkan misinya. Dan pada satu sisi, menonjolkan kondisi transformasi dari duka cita menjadi sukacita, atau dari takut menjadi berdaya, dan pada sisi yang lain menekankan misi dari komunitas umat yang beriman. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus berkati, seorang pendeta yang bernama Mesak Apedetan mengatakan, sekarang ini banyak orang bahkan para teolog yang meragukan peristiwa kebangkitan Yesus. Ada yang mengatakan bahwa peristiwa kebangkitan Yesus hanyalah sebuah halusinasi dari para murid belaka. Bahkan banyak teolog dan warga Kristen yang akhir-akhir ini suka membelokkan kebenaran firman Tuhan dengan mengatakan bahwa peristiwa salib bukan dalam rencana penyelamatan Tuhan Allah. Atau ada yang mengatakan bahwa Alkitab hanyalah sebuah cerita fiksi semata. Melalui cerita tentang peristiwa kebangkitan dan peristiwa penampakan Yesus kepada murid-muridnya, seperti yang kita baca dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 29 ini, justru memberikan keyakinan iman agar orang Kristen tidak akan pernah mundur dari imannya, walaupun banyak penyesat yang muncul dan mengganggu iman kita. Seorang penafsir Jerman yang bernama Udo Knelle justru menempatkan teks dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 29 ini dalam kumpulan kisah penyataan, penderitaan, pemuliaan, kebangkitan, dan penampakan diri Yesus, mulai dari pasal 13 ayat 1 sampai 20 sampai 29 ini. Bahwa kebangkitan Kristus bukan saja memberikan kekuatan untuk mengubah hidup, tetapi juga memberikan kuasa, memberikan power untuk berani menghadapi kehidupan itu sendiri. Yudas tidak sempat bertemu dengan Yesus yang bangkit, karena dia telah terlebih dahulu bunuh diri karena malu dan takut menghadapi kenyataan dengan cara gantung diri. Dalam Matius 17 ayat 5. Hal itu menunjukkan bahwa kehidupan di luar kuasa kebangkitan Kristus hanya akan menuju pada kegelapan dan kematian yang sia-sia. Ada banyak orang yang tidak percaya dengan kebangkitan Yesus. Salah satu contohnya adalah Thomas. Bagaimana Thomas menuntut bukti nyata dan menuntut untuk langsung bertemu dan berhadapan dengan Tuhan Yesus. Menurut Siegfried Eckert, teolog dan penafsir Jerman, dia mengatakan bahwa Thomas dengan gaya bicaranya dan bahasa tubuhnya adalah contoh orang yang skeptis dan sinis menyikapi peristiwa kebangkitan Yesus. Para murid yang lain meyakinkannya bahwa mereka telah melihat Tuhan Yesus yang bangkit. Itu boleh kita lihat dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-25. Tetapi Thomas tetap pada pendiriannya dengan mengatakan, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudara-saudara, kita kadangkala juga ada dalam posisi seperti Thomas. Kita juga sering tidak yakin akan kuasa Tuhan yang sanggup menolong kita. Kita seringkali meragukan kuasa Tuhan yang bekerja lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Thomas yang disebut juga Didimus memang beruntung.
bisa bertemu Yesus yang bangkit secara langsung. Injil Yohanes mencatat, hanya sedikit orang saja yang beruntung bertemu Yesus yang bangkit. Maria Magdalena, para murid kecuali Thomas, dan terakhir dengan para murid di Danau Tiberias, termasuk Thomas yang ada pada saat itu. Tetapi kata-kata dan pesan Tuhan Yesus dalam Yohanes 20 ayat 29 sangat jelas, bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Cerita kebangkitan memberikan kepada kita kekuatan, saudara-saudara. Selain kekuatan, dia juga memberikan keberanian kepada kita untuk menghadapi kerasnya kehidupan. Murid-murid yang semula takut dan putus asa, kehilangan pengharapan, mendapatkan kekuatan baru untuk menghadapi kehidupan. Mereka yang semula tercerai-berai kembali berkumpul, menyatukan kekuatan mereka. Dari situlah kemudian muncul cikal bakal jemaat Kristen yang pertama. Pesan para penulis Injil dan terlebih Injil Yohanes ini sendiri sangat jelas bahwa Kristus yang bangkit memberikan kekuatan dan kuasa untuk menghadapi kehidupan. Dan kekuatan itu menurut Yesus terletak pada iman yang harus melebihi iman yang dimiliki oleh Thomas. Di mana walaupun kita tidak bertemu secara langsung muka dengan muka, seperti yang dialami oleh para murid dan Thomas sendiri, tetapi kita dituntut untuk percaya. Karena itulah kelebihan kita menurut Yesus. Maka jadilah kuat menghadapi kehidupan ini bersama Yesus dimanapun kita berada, dan marilah kita menjadi orang-orang yang percaya, sekalipun kita tidak melihat. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh belajar bersama. Lewat Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 29. Mari kiranya Engkau akan memperlengkapi kami semua ketika kami Engkau utus untuk menjadi pemberita-pemberita firman. Sehingga ketika kami menyampaikan firman-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu tersampaikan dalam kehidupan jemaat-Mu. Dan dalam pemberitaan firman, jemaat-Mu akan semakin diteguhkan, dikuatkan, sehingga pengharapan dalam Engkau akan tetap terpelihara. Tuntun kami semua Tuhan sebagai hamba-hamba-Mu untuk semakin mempersiapkan diri, sehingga ketika kami memberitakan firman-Mu, hanya kebenaran Tuhan yang kami saksikan. Dan dalam kebenaran Roh yang Kudus, kami akan tetap diperlengkapi, kami akan tetap senantiasa diberikan kemampuan, dalam hikmat yang tetap Tuhan tambah-tambahkan. Maka terima kasih Tuhan, semuanya kami persembahkan kepadamu, kerja pelayanan kami kiranya berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, teman-teman pelayan, inilah pertemuan kita dalam menelaah dan mengkaji bagian Alkitab yang akan kita baca sepanjang minggu yang berjalan mulai dari tanggal 23 April sampai tanggal 29 April 2023. Kita bersama telah belajar bersama, saling memperlengkapi satu dengan yang lain, kiranya kita semakin diteguhkan untuk tetap setia dalam tugas kepelayanan kita, menjadi pemberita-pemberita Injil, dan tetap akan diperlengkapi di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan kiranya kita terberkati dalam kajian MTBC dari Jemaat Gemim Bukit Moria, Tikala Baru. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.